Saudara-saudara yang terkasih, Pace Beni. Saudara-saudara yang terkasih, Pace Beni. Hari ini akhir masa Paskah, 50 hari dari kebangkitan Yesus sampai hari Pentakosta, ditandai dengan cara tertentu oleh kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus pada kenyataannya adalah karunia Paskah yang sangat istimewa. Dialah Roh Pencipta yang selalu menyebabkan hal-hal yang baru. Bacaan-bacaan hari ini menunjukkan kepada kita dua hal yang baru. Dalam bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Roh Kudus menjadikan para murid sebuah umat yang baru. Dan dalam bacaan Injil Yohanes, ia menciptakan dalam diri para murid sebuah hati yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dari surga dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Beginilah sabda Allah menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Pertama, ia hingga pada masing-masing orang dan kemudian membawa mereka semua bersama-sama dalam pengikutsertaan. Kepada masing-masing orang, ia memberi sebuah karunia dan kemudian mengumpulkan mereka semua menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, Roh Kudus yang sama menciptakan keragaman dan kesatuan, serta dengan cara ini membentuk sebuah umat yang baru, beragam dan dipersatukan. Dengan cara yang berdaya cipta dan tak terduga, ia menghasilkan keragaman. Karena di setiap zaman ia menampilkan karisma-karisma yang baru dan beraneka ragam berkembang. Kemudian ia menghasilkan kesatuan, ia menggabungkan, mengumpulkan, dan memulihkan keselarasan. Seperti yang diungkapkan Santo Sirius dari Alexandria, dengan kehadirannya, kegiatannya, Roh Kudus menarik ke dalam kesatuan berbagai roh yang terpisah. Ia melakukannya dengan cara yang mengakibatkan kesatuan sejati, sesuai kehendak Allah, sebuah kesatuan yang tidak berseragam, namun sebuah kesatuan dalam perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes, Roh Kudus diterima para murid ketika mereka sedang berkumpul dan sedang gelisah. Dalam keadaan itulah Yesus menampakkan diri dan mengembusi mereka. Ia menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Kehadiran Roh Kudus di tengah para murid itu bukan berarti mereka kini lebur dalam roh. Kenyataannya lebih sederhana, lebih apa adanya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kumpulan murid itu. Para murid masih tetap manusia biasa, tidak menjadi setengah roh. Namun, roh itu memberi kekuatan yang kemudian membuat mereka berani bersaksi. Mereka itu kuat karena disertai Roh Kudus, bukan karena dirasukinya. Saudara-saudara yang terkasih, setelah berkata, "Terimalah Roh Kudus," Yesus menambahkan, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jelas bukan hanya mengampuni kesalahan ini atau itu. Hal yang lazim dilakukan dalam hidup sehari-hari, melainkan mengampuni penolakan mendasar terhadap kehadiran yang ilahi. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Tidak menggubris yang ilahi, menganggapnya sepi.
Dalam alam pikiran Yohanes, menutup diri inilah sikap khas dunia yang memusuhi yang ilahi. Maka dari itu, dunia tetap dirundung kekuatan yang gelap dan bahkan menjadi tempat daya-daya yang jahat. Dengan demikian, dunia akan lenyap dengan sendirinya karena kini terang sudah datang. Satu-satunya pembebasan dari kuasa gelap ialah menerima terang, ikut masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendapat kuasa untuk mengampuni dosa atau menyatakan tetap ada berarti memikul tanggung jawab untuk menentukan apakah penolakan terhadap Tuhan masih bertahan atau sudah lepas. Tanggung jawab ini besar dan berat karena murid-murid diserahi urusan yang sebetulnya hanya dapat dilakukan Tuhan sendiri, yakni mengampuni dosa. Besar karena kini mereka ikut dalam penyelenggaraan ilahi untuk mengubah jagat ini menjadi terang, menjadi ciptaan yang baru. Dan tanggung jawab seperti ini diserahkan kepada para murid sebagai kesatuan, bukan urusan orang serohangan. Bila gereja memahami diri sebagai kelanjutan para murid tadi, maka kuasa serta tanggung jawab itu terletak pada kebersamaan, bukan hanya pada pemimpin gereja saja. Dan sebagai kesatuan, gereja dapat mengajak orang-orang berkemauan baik mengembangkan kemanusiaan yang peduli akan keadaban. Itulah pelaksanaan dari kuasa mengampuni atau menyatakan dosa tetap ada. Pada akhirnya, Roh Kudus meminta kita untuk mengambil jalan mengampuni dua arah, menerima dan memberi. Jalan dua arah kerohanian ilahi yang menjadikan kasih kepada sesama. Cinta kasih itu sebagai satu-satunya kriteria yang dengannya segala sesuatu harus dilakukan atau tidak, berubah atau tidak. Marilah kita memohonkan rahmat untuk membuat Roma muka bunda gereja kita semakin cantik, membiarkan diri kita diperbaharui dengan pengampunan dan perbaikan diri. Baru setelah itu kita bisa memperbaiki orang lain dalam cinta kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pace Beni.